Kemudian menyangkut jadi pertanyaan mengenai SISO dan lainnya, untuk kebutuhan umum atau kebutuhan kita itu kita sudah siapkan sebenarnya di termasuk BBM untuk ambulan, untuk ambulan, kemudian kita juga melibatkan tenaga medis dan juga perlengkapan medis yang mereka bawa kita juga siapkan untuk perlengkapan medis lapangan dan seperti juga itu. Acara kita ini adalah giat susur sungai Batang Laweh di Nagari Surkam dan Kubang Duo, termasuk Kubang Duo. Ini adalah kegiatan provinsi, BPBD provinsi yang kerjasama dengan BPBD Kabupaten Solok. Pelaksanaannya 3 hari, terdiri dari anggota jumlahnya sebanyak 60 orang, terdiri daripada TNI, Polri, PMI, TRC, BPBD, Satpol PP, Satpol PP Damkar, tambah Tagana, tambah pencinta alam, tambah WMA, dan dibantu oleh warga Nagari dan Kecamatan Payung Sekaki. Adalah yang perlu saya sampaikan bahwasannya pelaksanaan tugas kita ini yang kita utamakan adalah faktor keamanan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan faktor keselamatan itu paling utama. Ya, tidak ada kata lain kalau kita akan berhasil, keselamatan ini harus diutamakan. Kemudian untuk mendukung itu, karena kita masuk ke sungai atau masuk daerah yang katakanlah di setengah hutan, ya. Jangan kita sesumbar, ya, saya sampaikan lagi, jangan kita sesumbar, ya. Karena Sirukam bukan saya nakut-nakuti, karena Sirukam sepertinya biasa-biasa saja, tetapi kalau kita masuk tanpa etika, kemungkinan besar kita akan menjadi celaka. Kalau untuk penginapan kita memang camp di lokasi, kita tidak selama dari tadi pagi sampai hari Senin sore kita akan berada di sini, nginap di sini. Kemudian logistik kita sudah berikan bantuan logistik pada semua peserta dan masing-masingnya sudah membawa logistik untuk minimal bertahan 3 hari puncak. ada Pak di posko utama ada. Panjang sungai yang disusur adalah sekitar panjang lebih kurang 17 km. Mulai dari jembatan Nagari Surkam sampai ke hulu sungai. Kita membersihkan sungai yang mungkin berakibat menimbulkan bencana apabila musim penghujan. Jadi itu kita singkirkan. Yang mungkin barangkali kayu-kayu yang menghambat lancarnya air
kita singkirkan ke tempat yang tidak mungkin menimbulkan bencana banjir atau banjir bandang. Dari hari pertama kita sebelum keberangkatan, titik kumpul kita awalnya di BPBD Kabupaten Solo. Di jadwal pagi kita berkumpulan untuk registrasi kegiatan, terus sekalian pembukaan dan pelepasan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Solo. Dari BPBD Kabupaten Solo kita berangkat ke tujuan ke arah hulu sungai dan dropping terakhir dari mobilisasi, dan kita melaksanakan kegiatan trekking ke camp pertama dengan jarak tempuh lebih kurang setengah jam. Sampai di camp pertama kita melaksanakan kegiatan untuk briefing kegiatan, sekalian kita mempersiapkan untuk kelengkapan personil ISOMA, dan habis kegiatan ISOMA baru kita kegiatan eksekusi. Lebih kita fokuskan kepada pembersihan limbah-limbah kayu yang akan berdampak potensi terjadinya danau-danau dan penyempitan sungai di sepanjang aliran sungai yang ada di Batang Laweh Surkam ini, Pak. Di sini dalam kegiatan susur sungai Batang Laweh Surkam ini kita membagi 4 tim, Pak. 4 tim, satunya kita memiliki tim medis yang dimana di sana ada 1 orang medis dan 2 orang rapi bagian komunikasi. Kesiapan dari tim kesehatan, kita memberikan membawa beberapa jenis obat emergensi. Kebetulan lokasi posko utama juga tidak terlalu jauh dari Puskesmas. Jadi kalau ada beberapa insiden yang mungkin membutuhkan tindak lanjut lebih apa, kita akan hubungi Puskesmas. Ini mungkin bisa menangani insiden yang terjadi. Kalau terjadi insiden yang cukup berat, nanti kita akan menyusul ke lokasi dengan membawa peralatan emergensi seadanya dulu, karena lokasinya cukup jauh. Ya, ini mungkin pertolongan pertama tetap kita berikan.
Dan kemudian kita juga dari RAPI telah memanfaatkan semua fasilitas komunikasi, apakah itu radio komunikasi, kemudian teknologi komunikasi seperti handphone, ya, internet dan lain-lain, sehingga semua aktivitas terkhusus susur sungai yang kita adakan saat ini itu bisa kita laksanakan dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga kegiatan ini kerjasama kita selalu bisa terbentuk. Untuk kegiatan di hari kedua kita sudah mempersiapkan kegiatan ini dari jam 6 pagi. Itu kita sudah melaksanakan sarapan pagi, mandi, dan packing peralatan untuk perjalanan ke camp 2. Dari camp 1 ke camp 2 itu kita memiliki jarak tempuh lebih kurang 1,5 km, di mana di dalam perjalanan kita akan melaksanakan eksekusi pembersihan material-material yang ada di sepanjang aliran sungai Batang Laweh Surukam ini. Di dalam kegiatan hari kedua kita menargetkan 1 hari full untuk pembersihan. Dari pagi jam 8 itu kita sudah eksekusi dan sampai jam 10 kita istirahat untuk coffee break. Jam 10.30 kita berkegiatan kembali sampai jam 12.00 dan isoma sampai jam 13.00. Setelah kegiatan isoma kita laksanakan, kita sampai di camp 2 dan kita di sana mendirikan seluruh kelengkapan camping untuk malam kedua. Setelah kelengkapan camping selesai, baru kita melanjutkan kegiatan lanjutan untuk pembersihan aliran sungai dari camp 1 ke camp 2. Itu kita targetkan sampai jam 16.00 dan habis itu kita istirahat, mandi, dan di malam harinya lebih kurang di jam 7 atau setengah 8 kita briefing dan evaluasi kegiatan hari kedua dan hari esoknya, Pak. Untuk keterlibatan TNI khususnya Kodim 0309 Solo
keterlibatannya itu diambil dari Undang-Undang Nomor 34, Undang-Undang Teknis Lain Perang, yaitu salah satunya untuk penanggulangan bencana banjir ataupun bencana alam. Nah, jadi kita pun sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan organisasi seperti ini, terutama untuk mengetahui sejauh mana alam kita yang rusak dan harus yang diperbaiki. Harapannya ke depan supaya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan agar meminimalisir terjadinya bencana ataupun banjir bandang. Pasti alam saya bang. Ya. Di Sanang Pak, mungkin kami di Siko melibatkan banyak banyak elemen atau komunitas Pak. Itu ajang kami supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Banyak yang mungkin kawan-kawan itu kalau di Sabun banyak komunitas yang kami libatkan di BPBD itu seperti Tagana, Rapi, WMI, TNI, Polri, TNI, banyak Pak. Nah, jadi komunikasi kami lancar, silaturahmi kami terjamin, jalan lancar. Nah, gitu Pak. Semoga ikut berkelanjutan. Enggak untuk di Siko saja udah. Di hari ketiga mungkin sekarang Pak kita udah laksanakan dari kegiatan eksekusinya kita laksanakan dari jam 8 sama seperti hari kedua. Kita laksanakan sampai istirahat siang, dan dari istirahat siang nanti kita akan bergerak ke arah irigasi atau ke Palau Banda. Itu lebih kurang jarak tempuh dari Camp 2 ke irigasi itu 1 km. Mungkin kita targetkan sampai jam 2 ini kita selesai untuk kegiatan Pak. Kami terima permintaan negari atau masyarakat negara Sukam ya. Kan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada BPBD Provinsi yang telah memberikan program susur sungai pada tanggal 24 sampai 26 pada hari ini. Kami sangat terinspirasi sekali bahwa kira-kira nantinya kami bisa dapat menindaklanjuti kegiatan-kegiatan itu. Jadi kegiatan susur sungai itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat lebih kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.